重尊严，不容挑衅，诛杀许无州。姐夫，说出你的遗言吧。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan membahas spoiler Donghua berjudul Wu Ying San Jiandao episode 29. Ingat ya guys, ini spoiler. Jadi beberapa footage video ya Mimin ambil dari beberapa episode yang udah lalu ya. Buat kalian yang ngerasa nggak terbiasa lihat konten spoiler, bisa di skip langsung aja ya guys. Seperti biasa sebelum masuk ke spoiler ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke spoiler ceritanya guys. Setelah kekalahan Jiming di tangan Su Wuzhou, Lotus sebagai seorang senior tampak sangat marah apalagi saat melihat Su Wuzhou menginjak kepala dari Jiming. Lotus merasa kalau kehormatan dari Akademi Jixia jatuh begitu saja setelah kekalahan Jiming karena selama ini Akademi tidak pernah dipermalukan seperti sekarang. Dia kemudian memerintahkan rekan Jiming bernama Jilin yang juga masih satu keluarga bermarga Ji untuk menjadi orang selanjutnya yang akan menghadapi Su Wuzhou. Jilin sebagai murid Akademi Jixia juga terlihat sangat bersemangat untuk membalas kekalahan Jiming dan menerima permintaan Lotu guna melakukan sebuah serangan. Tanpa basa-basi dia pun segera mengeluarkan serangan terkuat berupa 3 esensi pedang yang langsung menghujan ke arah Su Wuzhou. Melihat intensitas serangan dari Jilin yang begitu kuat, Chen Fengsa dan juga Qing Mo meminta Su Wuzhou untuk berhati-hati serta menghindari serangan tersebut. Namun di sini terlihat Su Wuzhou malah diam tidak bergerak sembari tersenyum di mana menurutnya Jiming dan Jilin sama-sama orang bodoh yang berani membuat intensitas serangan seperti itu. Tersenyumnya Su Wuzhou tentu saja punya alasan di mana dia pernah mendengar dari Yao Yao kalau orang lain selain masyarakat kota Lin'an tidak bisa sembarangan melakukan serangan di dalam kota. Benar saja, hal tersebut pun terbukti dengan munculnya bendera militer di hadapan Bang MC untuk menghalau serangan 3 esensi pedang dari Jilin. Setiap pendatang yang memasuki kota Lin'an tidak diizinkan untuk melakukan sebuah serangan, ucap bendera militer dengan cukup lantang. Sontak hal ini membuat Jilin kaget dan tidak menyangka serangannya bisa dengan sangat mudah dipatahkan oleh bendera militer. Sementara itu, Lotu langsung memberikan penjelasan kepada bendera militer kalau Su Wuzhou sudah memprovokasi dan menebaskan pedangnya terlebih dahulu kepada Akademi Jixia. Jadi untuk menjaga kehormatan Akademi, Lotu memerintahkan beberapa juniornya untuk melakukan serangan balik. Ucapan Lotu tersebut langsung dibantah oleh Chen Fengsa di mana menurutnya Lotu lah yang sudah berbohong karena Akademi Jixia lah yang hendak mengambil Qing Mo serta memintanya untuk menceraikan Su Wuzhou pada saat ini. Apalagi duel antara Su Wuzhou dan juga Jiming adalah sebuah pertarungan yang cukup adil. Jadi kenapa sekarang Lotu malah menganggap kalau Su Wuzhou lah yang bersalah atas semua kejadian ini? Karena kehormatan Akademi Jixia jauh lebih penting ketimbang nyawa dari Su Wuzhou, jawab Lotu kepada Chen Fengsa dengan suara yang kecil karena dia takut dengan bendera militer. Lotu juga meminta petunjuk dari bendera militer apakah yang harus dia lakukan sekarang kepada Su Wuzhou. Dengan tegas bendera militer menjawab kalau Su Wuzhou mempunyai bakat yang cukup bagus, jadi dia tidak boleh diganggu oleh Akademi Jixia. Bendera militer yang mengatakan hal tersebut pun langsung mendapat komentar dari Jilin yang mempunyai pendapat lain. Jilin beranggapan bahwa Su Wuzhou sama sekali tidak mempunyai bakat seperti yang dikatakan oleh bendera militer serta menganggap kalau bendera militer kota Lin'an begitu bodoh.
Sontak perkataan Jilin tersebut langsung membuat bendera militer marah dan mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang Jilin. Benar saja, dengan sekejap Jilin langsung kicap dan muntah darah efek serangan dari bendera militer. "Apakah kau mengajarkan aku untuk melakukan sesuatu?" tanya bendera militer yang tidak suka pendapatnya diintervensi oleh Jilin. Kemarahan bendera militer tersebut membuat Jilin langsung bersujud meminta maaf serta memohon ampun karena sudah berkata bendera militer cukup bodoh. Untuk kali ini bendera militer kelihatan masih mengampuni Jilin, namun dia juga berkata lain kali tidak akan mengampuni Jilin lagi jika dia kembali membuat kesalahan yang sama. Setelah mendapat ampunan, Jilin kelihatan begitu kesal dengan Bang MC. Dia juga berniat membalaskan semua kejadian hari ini jika Suwujo berani keluar dari kota Lin'an. Ya, kita sama-sama tahu ya, selama Suwujo berada di dalam kota Lin'an, dia akan terus mendapat perlindungan dari bendera militer. Ancaman Jilin tersebut sama sekali tidak membuat Suwujo takut. Dia bahkan mempertanyakan kebenaran dari ancaman itu kepada Jilin. Bacotan dari Jilin juga membuat Qingmo merasa kesal. Dia lantas berteriak sembari berkata bahwa Akademi Jixia memanglah lemah karena hanya bisa menyalahkan Suwujo ketika salah satu dari mereka kalah dalam pertarungan. Jika semua orang di dalam Akademi Jixia sama seperti Jilin, tentu saja hal tersebut membuat Qingmo tidak akan mau masuk ke dalam Akademi Jixia meskipun mendapat paksaan. Ucapan Qingmo tersebut langsung membuat Jilin merasa tersinggung. Dia sontak berkata kalau Qingmo tidak berhak berkata seperti itu. Meskipun pada saat ini Akademi Jixia tidak bisa menyakiti orang di kota Lin'an, namun mereka akan selalu mempunyai 1000 cara untuk memberikan tekanan kepada keluarga Qin. 临安城人尽皆知的废物，师兄放心。 Dan untuk sekarang sepertinya kau akan menyesali perlakuanmu kepada Akademi Jixia, ucap Jilin kepada Qingmo dengan penuh emosi. Meskipun Qingmo terlihat masih ingin berdebat dengan Jilin, Suwujo meminta istrinya untuk tenang karena tidak ada gunanya adu bacot dengan Jilin pada saat ini. Bang MC kemudian maju ke depan sembari bertanya kepada Jilin apakah dia ingin membalaskan dendam kekalahan Jiming. Dengan kata lain, Bang MC dengan sukarela akan meladeni Jilin jika dia benar-benar ingin melakukan pertarungan hidup dan mati hari ini. Ucapan Suwujo tersebut sontak membuat Jilin sangat senang karena ya tentu saja dia bisa membalaskan dendam kekalahan Jiming sekaligus membunuh Suwujo di dalam kota Lin'an. Jilin kemudian tunduk kepada bendera militer sembari berkata kalau Suwujo lah yang mengizinkan pertarungan ini dan dia sangat berharap kalau bendera militer memberi izin kepadanya untuk meladeni Bang MC. Tanpa banyak keraguan, bendera militer pun mengizinkan hal tersebut, ya karena pertarungan ini atas keinginan dari Suwujo. Betapa senangnya Jilin ketika dia mendapat izin dari bendera militer, dan momen ini juga akan digunakan oleh Jilin untuk memberi Suwujo tebasan pedang hingga tubuhnya terbelah-belah menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba saja Qin Fangsa maju ke depan sembari tidak setuju dengan pertarungan hidup dan mati yang hendak dilakukan oleh menantunya. Qin Fangsa menganggap kalau Suwujo tidak perlu untuk memamerkan kekuatan di hadapan Akademi Jixia, terlebih lagi Jilin mempunyai backingan yang begitu kuat. Qin Fangsa berkata, aku bisa memperbaiki semua kerusakan jika Akademi Jixia datang menyerang keluarga Qin, namun aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu serta tidak ingin kehilangan seorang menantu. Waduh, Qin Fangsa ini cukup sayang juga ya sama menantunya sekarang. Begitu pula dengan Qingmo yang merasa kalau Suwujo tidak perlu melakukan pertarungan. Bahkan skenario terburuknya Qingmo juga bersedia untuk ikut ke Akademi Jixia agar Suwujo tidak terluka. Perhatian yang diberikan oleh Qingmo dan juga Qin Fangsa sontak membuat Suwujo tersenyum, dan sambil menepuk punggung Qin Fangsa, Bang MC berkata bahwa ayah mertuanya tidak perlu khawatir di mana dia sudah memikirkan matang-matang untuk menantang Jilin. Suwujo juga sangat percaya diri bisa mengalahkan Jilin dalam pertarungan hidup dan mati kali ini. Sambil tertawa dengan tingkah kocaknya, Bang MC berkata kalau dia juga takut mati. Jadi kalau tanpa persiapan matang, dia juga nggak akan berani secara terang-terangan menantang Jilin. 公孙衍不容挑衅，诛杀许无招。姐夫，说出你的遗言吧。
Tertawanya Su Wujo di hadapan Chen Fengsa ini juga sekaligus menutup spoiler episode 29 kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.